surat Al-Imran 164, pemberitahuan dari Allah tentang para sahabat yang dididik oleh Nabi sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin. Ya, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maksud yang pertama apa tadi? Membacakan ayat-ayat Allah. Itu apa maksudnya? Memperbaiki kalbu. Yang disasar apa? Berarti cara pendidikan yang benar adalah konsentrasi memperbaiki apa? Kalbu. Untuk apa ini? Keinginan di sini nih. Orang benar dari sini, orang nggak benar dari mana? Dari sini. Bukan otak, Pak. Otak itu ngikut saja. Komandonya dari kalbu ini, Pak. Kalau orang niatnya benar, otaknya akan berpikir benar. Kalau keinginannya dia buruk, otak akan berpikir yang buruk. Penentuan di mana? Di sini nih. Jadi membacakan ayat Allah tujuannya memperbaiki kalbu ini, ya, menjaga kalbu ini. Kemudian yang kedua adalah mengurus jiwa. Jiwa itu apa? Perpaduan antara roh dan badan. Perpaduan antara roh dan badan namanya apa? Jiwa. Dan ilmu pengetahuan modern gagal memahami jiwa, karena memang mereka tidak punya ilmunya. Hanya Al-Quran yang punya ilmunya ini kan. Karena Allah Maha tahu tentang jiwa manusia. Makanya mungkin lain waktu, bagaimana melepaskan mental block yang ada di dalam diri manusia sehingga dia menjadi taat kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, menjadikan hidupnya untuk Allah. Nah, itu butuh apa? Butuh pembinaan, pendidikan untuk perbaikan apa? Jiwa ini. Itulah yang disebut sekarang namanya karakter. Ya, ini namanya apa? Karakter. Nah, pola ini yang kemudian diabaikan oleh banyak orang. Ya. Baru yang ketiga, kemampuan akal, otak. Coba sekarang kita bandingkan dengan pola pendidikan di negeri kita. Saya bertanya sama seorang profesor bidang pendidikan, mantan rektor UNESA yang di Surabaya. UNESA itu dulu namanya sekolah IKIP, sekolah pendidikan guru kan. Saya tanya, Prof, apakah pola pendidikan di Indonesia masih menggunakan pola kognitif, afektif, dan psikomotorik? Karena pola pendidikan Indonesia modalnya itu. Kata beliau, iya, masih itu. Maknanya apa? Kalau pola pendidikannya yang pertama adalah akal, yang kedua adalah apa? Karakter pribadi, baru yang ketiga adalah psikomotorik, motivasi. Yang hasilnya apa? Cerdas, terampil, bertakwa. Kapan bertakwanya? Terakhir. Makanya nggak heran kalau kemudian banyak orang pintar tapi culas, banyak orang pintar tapi penipu, banyak orang pintar tapi pendusta, dan begitulah seterusnya. Kenapa? Takwanya bukan di depan tetapi apa? Di belakang. Makanya Habibie menurut saya rahimahullah telah menemukan satu karya besar. Bukan pesawat terbang. Tapi Habibie mengatakan sebelum beliau wafat bahwa sebenarnya imtak lebih penting daripada iptek. Imtak, iman dan takwa lebih penting daripada apa? Daripada iptek. Itu penemuan Habibie itu. Luar biasa. Meskipun Ibnu Qayyim telah menemukan sebelumnya bahwa nilai agama kita itu 300 kali lipat lebih penting daripada harta yang dicari sama orang. Itu ada dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Yang bisa bahasa Arab silakan baca itu. Miftah dari Sa'adah, dan itu sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Inilah yang kemudian akan menghantarkan kita supaya kita menjadi muslim yang hebat, ya. Makanya pendidikan kita ini harus kita rombak. Polanya jangan mengikuti pola barat seperti ini, ikutilah pola Al-Qur'an sehingga kemudian kita bisa melahirkan generasi Qur'ani yang hebat. Yang Allah katakan kunu rabbaniyin. Target daripada generasi muslim itu apa? Rabbaniyin. Ibn Abbas menyebutkan 3. Alim, dia menjadi ulama. Hakim, dia menjadi orang bijak. Dan halim, dia menjadi orang yang santun. Nah, kalau 3 ini, misi pendidikan kita insya Allah akan melahirkan generasi Rabbani. Dan untuk itu semuanya jangan jauh dari Al-Quran, jangan jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam membina umatnya.